Halo, perkenalkan kami dari kelompok 13 dan kali ini kami ingin mengerjakan tugas mini proyek biokimia yang berkaitan dengan kalsium hormon dengan absorpsi. Perkenalkan, nama saya Alvin Alvanatanayan dengan NRP 190123 Perkenalkan, nama saya Musa Putra dengan NRP 190123040. Perkenalkan, saya Berlian Kasol Tanto dengan NRP 190123021. Perkenalkan, saya Marianus Aventino Gradeva, NRP 190123104. Kalsium adalah merupakan molekul penting dalam tubuh yang terlibat dalam banyak proses biokimia, di mana mineral ini sangat penting untuk fungsi jantung yang baik. Dan yang paling kita sering dengar, kalsium itu sebagai struktur utama yang dibutuhkan sebagai pembentuk tulang dan juga gigi. Dan dia ini berperan untuk membentuk struktur-struktur yang keras dan kuat. Nah, selain daripada itu, dia juga penting dalam kontraksi otot dan bertindak sebagai sinyal enzimatik dalam jalur biokimia. Kalsium merupakan unsur kelima yang paling umum di dalam tubuh manusia dan kation yang paling umum juga. Rata-rata tubuh manusia 70 kg mengandung sekitar 1 kg. Itu kalau semisal berat badan itu 70 kg. Nah, sekitar 25 mol kalsium itu juga yang terdapat dalam tubuh manusia. Kerangka tubuh mengandung sekitar 99 kalsium tubuh. Jadi, kalsium ini sangat penting dan jumlahnya itu sangat banyak di bagian tubuh kita. Terutama sebagai kristal ekstraseluler dengan struktur yang tidak diketahui dan komposisi yang mendekati hidroksipatit. Nah, jaringan lunak dan cairan ekstraseluler mengandung 1% dari kalsium tubuh. Di dalam darah, hampir semua kalsium terdapat di dalam plasma. Oke. Selanjutnya, hormon yang terlibat. Hormon apa saja yang terlibat dalam penyerapan kalsium? Di mana ada beberapa hormon. Yang pertama, hormon paratiroid atau biasanya disingkat dengan PTH. Ada hormon kalsitonin, ada juga hormon kalsitriol. Nah, hormon-hormon inilah yang nantinya akan mengatur kadar dari kalsium itu sendiri. Nah, kalsium juga harus dicerna secara endogen dan penyerapan dalam sistem gastrointestinal atau GI tract itu dipengaruhi oleh hormon PTH atau hormon paratiroid tadi. Dan juga hormon kalsitriol 1,25 dihidroksivitamin D. Itu adalah tipenya. Selanjutnya, absorpsi dari kalsium. Nah, absorpsi dari kalsium ini dia terjadi dua hal. Yang pertama, transfer aktif dari transseluler dan juga yang kedua adalah transportasi pasif di paraseluler. Nah, dibahas dari transfer aktif transseluler dulu. Di situ dia nantinya akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini itu tepatnya itu dia akan masuk ke sel usus melalui saluran khusus yang dikenal sebagai CAT1 atau kalsium transporter 1. Nah, setelah itu nanti akan terjadi difusi intraseluler. Difusi intraseluler ini dia itu terjadi setelah memasuki sel, di mana kalsium ini berikatan dengan protein pengikat kalsium atau namanya itu adalah kalbidin D9K. Nah, kalbidin D9K ini yang nantinya dia itu akan membantu transportasi ke bagian dalam sel. Setelah terjadi difusi, dia akan terjadi ekstrusi ke aliran darah. Nah, ekstrusi ke aliran darah ini itu si kalsium ini akan dikeluarkan dari sel ke aliran darah melalui pompa yang dinamakan CA-ATPase, yang dimana dia itu membutuhkan ATP, yaitu untuk sebagai energi. Nah, setelah dari situ akan terjadi juga transportasi pasif paraseluler, yang dimana di situ nanti akan terjadi proses yang terjadi sepanjang usus dan bergantung pada perbedaan konsentrasi dari kalsium itu antara lumen usus
dan aliran darah. Nah, kalsium ini nanti akan bergerak melalui celah antar sel secara pasif ketika konsentrasi lumennya itu tinggi. Dan absorpsi kalsium ini yang berasal dari makanan, baik hewani dan nabati itu sebesar 10-15% saja. Nah, oleh sebab itu, apakah kita memerlukan tambahan suplemen lain sebagai penunjang dari absorpsi kalsium? Mari kita bahas setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang memenuhi kebutuhan kalsium. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kalsium, kita bisa mendapatkan dari berbagai macam, seperti dari makanan ataupun dari berbagai macam hal lainnya. Yang pertama, kita bisa dapatkan itu dari makanan yang kaya kalsium. Contohnya susu, produk-produk susu, bisa juga dari ikan, dari sayur-sayuran hijau, bisa dari kacang-kacangan, atau dari tahu. Nah, yang kedua, pastikan asupan vitamin D yang cukup. Asupan vitamin D ini bisa kita dapatkan dari paparan sinar matahari pagi. Nah, itu sangat sehat dan sangat baik untuk kebutuhan kalsium kita manusia. Kemudian, bisa juga dari makanan seperti ikan, kuning telur, dan juga makanan jamur. Nah, suplemen dari vitamin D juga perlu untuk kebutuhan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, bisa didapatkan dari konsumsi laktosa atau dari susu yang dapat meningkatkan penyerapan dari kalsium. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan keseimbangan yang nutrisi kita. Kebutuhan kalsium yang tinggi seperti pada masa kehamilan atau menyusui anak atau pertumbuhan dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium hingga 50%. Nah, inilah kenapa ini sangat penting untuk pertumbuhan daripada anak-anak. Di mana di masa pertumbuhan mereka harus membutuhkan kalsium yang cukup sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan sehingga tidak mengalami kekurangan kalsium dalam pertumbuhan mereka. Yang kelima, kita harus menghindari makanan yang menghambat penyerapan kalsium. Ini penting, kenapa? Karena kalau semisal penyerapan kalsium itu terhambat, otomatis penyerapan kalsium di dalam tubuh kita juga akan berkurang. Itulah mengapa kita harus memilih makanan-makanan yang dapat menghambat penyerapan kalsium itu kita harus hindarkan dulu. Di mana antara lain itu makanan yang tinggi oksalat. Contohnya itu seperti bayam dan ada beberapa makanan jenis kacang-kacangan. Nah, ada juga makanan tinggi garam yang dapat meningkatkan ekskresi kalsium itu melalui urin. Jadi kita harus mengurangilah dari pengkonsumsian garam yang berlebih dan juga makanan yang tinggi oksalat tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apakah kita perlu mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, bagi manusia yang tidak memiliki efek samping untuk obat, sebaiknya kita perlu mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan dari kalsium kita. Karena mengingat absorpsi dari makanan yang mengandung kalsium itu hanya sekitar 10-15%. Dan dimana kita perlu untuk mengonsumsi suplemen lain untuk menunjang kalsium kita. Nah, yang pertama, kita bisa mengonsumsi kalsium bersamaan dengan vitamin D, di mana vitamin D ini sangat penting untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Tanpa cukupnya vitamin D, tubuh kita kesulitan untuk membentuk hormon kartitriol yang berkontribusi dalam penyerapan kalsium. Nah, ini sangat bagus untuk penyerapan kalsium dalam tubuh manusia. Kemudian vitamin D dapat diperoleh dari paparan sinar matahari, ikan-ikan, dari makanan ikan, dan dari produk susu, dari kacang-kacangan seperti kedelai. Kemudian magnesium. Nah, magnesium ini bisa juga kita konsumsi bersama dengan kalsium untuk meningkatkan dari efisiensi penyerapan kalsium juga. Jadi penyerapannya itu semakin baik, maka otomatis kita akan semakin memperoleh kalsium itu dengan baik, tidak kekurangan penyerapan dari kalsium.
Nah, magnesium bekerja sama dengan kalsium untuk mengatur kontraksi otot, pembuluh kapiler, dan membran sel. Keduanya juga bermanfaat untuk kesehatan tulang serta gigi. Itulah tujuan utama dari kalsium sebagai struktur pembentuk tulang dan gigi. Kemudian, vitamin A dan vitamin D. Nah, vitamin A dan vitamin D ini penting juga sebagai kekebalan tubuh atau imunitas dari tubuh manusia, yang dimana ini sebagai pembentuk fungsi sistem imun dan sel epitelial. Sedangkan vitamin D sendiri untuk melawan infeksi virus di saluran pernafasan kita. Nah, konsumsi kombinasi ini dapat meningkatkan efisiensi nutrisi dan juga sistem imun yang lebih harmonis, atau yang dimana dengan adanya kekebalan tubuh, pastinya tubuh manusia akan terhindar dari berbagai macam infeksi-infeksi. Dan juga adanya vitamin A, dia meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan juga fungsi dari imunitas tubuh. Nah, vitamin C dan juga vitamin B6 ini sangat penting karena dia dapat membantu memecahkan histamin yang dilepaskan oleh infeksi virus seperti flu. Kesimpulannya, untuk memenuhi kebutuhan kalsium secara maksimal, kita juga terkadang perlu mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan. Nah, pasangan nutrisi seperti vitamin D, magnesium, vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin B6 ini dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tetapi, itu juga langkah lebih baiknya kita harus berkonsultasi kepada dokter apabila kita mengalami suatu kondisi yang tidak memungkinkan dalam kita mengonsumsi berbagai macam suplemen sekaligus. Sebaiknya kita harus berkomunikasi dulu terhadap kondisi dari tubuh kita. Itu sebaiknya kita konsultasi kepada dokter yang lebih mengerti apakah kita itu perlu untuk konsumsi atau tidak. Sekian video dari saya, terima kasih.